Malam itu studio terasa berbeda. Lampu-lampu redup, lilin menyala di meja kaca dengan asap dupa yang mengepul perlahan. Dinai Darko, sang peramal yang dikenal dengan prediksi dan kemampuannya membaca simbol gaib, duduk tenang dengan tatapan tajam. Di hadapannya, foto seorang politikus muda yang sedang naik daun terpampang, Nafa Urbah, sosok kontroversial dengan karisma yang membuat banyak orang terpikat. Dinai menarik napas panjang, tangannya mengusap permukaan kartu tarot yang ia letakkan satu persatu. Kartu pertama yang muncul adalah The Emperor, tanda kekuasaan. Kartu kedua, The Moon, lambang misteri dan rahasia gelap. Kartu ketiga, The Devil, simbol keterikatan dengan energi tak kasat mata. Ini bukan hal biasa, gumam Dinai Darko lirih. Di dalam tubuh Nafa Urbah ada sesuatu yang berjalan bersamanya. Bukan sekadar aura kepemimpinan, tapi ada sosok Khodam yang melindungi, bahkan membisikkan arah langkah politiknya. Mata Denny perlahan terpejam. Ia mulai merapal doa, menembus dimensi gaib. Tak lama, ia mendeskripsikan sosok yang muncul di penglihatannya. Seekor macan hitam bertubuh besar, matanya menyala merah, berdiri tegak di belakang Nafa Urbah. Sosok itu bukan hanya pelindung, melainkan juga pemberi wibawa. Di setiap pidato Nafa, energi sang Khodam membuat kata-katanya terasa kuat, seolah menusuk hati para pendengarnya. Namun, Dinai Darko juga mengingatkan, Khodam ini bukan tanpa harga. Ia bisa membawa kejayaan, tetapi juga bisa menyeret pada kejatuhan jika Nafa lupa diri. Semua bergantung pada niat, apakah digunakan untuk membela rakyat atau hanya demi ambisi pribadi. Suasana hening. Para penonton yang hadir merinding. Seolah ruangan itu dipenuhi hawa berat. Lilin bergoyang dan tiba-tiba terdengar suara dentuman kecil seperti tanda bahwa sosok gaib itu hadir mendengarkan. Dinai menutup pembacaannya dengan kalimat tegas. Jika Nafa Urbah menjaga hati dan tetap lurus, Khodam ini akan menjadi penjaga tak tergantikan. Tapi jika ia tergelincir, justru sosok inilah yang akan menjadi saksi kejatuhannya. Hari itu, Nafa Urbah berdiri di podium besar dalam sebuah acara kenegaraan. Ribuan pasang mata menatapnya. Kamera televisi menyorot, suara wartawan memenuhi ruangan. Ia tahu, pidatonya kali ini akan menjadi sorotan nasional. Dengan penuh percaya diri, Nafa mulai berbicara. Namun, sesuatu aneh terjadi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar berbeda dari naskah. Kalimatnya membingungkan. Beberapa ucapannya terdengar menyinggung, bahkan meremehkan rakyat kecil. Wajah-wajah di antara hadirin berubah masam. Bisik-bisik mulai terdengar. Lalu, sebuah teriakan memecah suasana. Kenapa bisa seorang wakil rakyat bicara seperti itu? Dalam hitungan menit, media sosial meledak. Potongan pidato Nafa tersebar kemana-mana. Hashtag kecaman pun menggema. Hashtag Nafa menghina rakyat menjadi trending. Di balik layar, Dinai Darko kembali merenungkan penglihatannya. Ia sadar, bukan hanya Nafa yang bicara. Khodam macan hitam itu juga ikut memengaruhi lidahnya. Aura Khodam yang seharusnya menjadi penjaga berubah menjadi bayangan yang menyeret. Energi Khodam itu seakan memuntahkan keangkuhan, sehingga Nafa kehilangan kendali atas kata-katanya sendiri. Masyarakat marah besar. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa daerah. Para pendukungnya pun kebingungan. Bagaimana bisa seorang politikus yang dulu santun, kini begitu kasar? Dinai Darko berkomentar dalam sebuah tayangan khusus. Inilah tanda ketika manusia terlalu bergantung pada Khodam, ia bisa kehilangan dirinya sendiri. Yang dulu pelindung, kini menjadi penguji. Khodam tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia yang tidak mampu menjaga hati. Dan benar saja, malam itu Nafa Urbah tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat sang macan hitam menatapnya tajam. Matanya menyala, seakan berkata, "Aku hanya cermin dari hatimu. Jika engkau sombong, aku akan mempermalukanmu di hadapan rakyatmu."
Sejak pidato kontroversial itu, hidup Nafa Urbah berubah drastis. Setiap malam, ia merasa ada bayangan besar yang selalu mengikutinya. Jika ia bercermin, sesosok macan hitam raksasa kadang terlihat samar berdiri di belakangnya, meski orang lain tidak melihatnya. Rumahnya pun mulai dipenuhi kejadian aneh. Lampu sering mati mendadak, suara deraman rendah terdengar dari sudut gelap ruangan, dan pintu bergetar tanpa sebab. Istrinya bahkan mengaku mendengar suara bisikan, "Hati-hati dengan lidahmu, itu bisa jadi jalan kehancuranmu." Di suatu malam, ketika Nafa mencoba tidur, ia bermimpi berjalan di hutan lebat. Tiba-tiba, seekor macan hitam dengan mata merah menyala menghadangnya. Nafasnya berat, tatapannya menusuk. "Engkau telah mempermalukan dirimu di hadapan rakyat. Aku hanya menampakkan siapa dirimu sebenarnya," ucap sosok itu dalam mimpi. Suaranya bergema di seluruh hutan. Ketika terbangun, tubuh Nafa gemetar. Namun, bekas cakaran panjang terlihat nyata di lengannya. Luka itu masih basah, padahal tidak ada siapapun di kamarnya. Keesokan harinya, ia datang kepada seorang kiai sepuh di pelosok Jawa untuk mencari penjelasan. Sang kiai hanya menggeleng dan berkata, "Anak muda, khodam yang menempel padamu adalah warisan dari leluhurmu. Ia bisa jadi penjaga, bisa juga jadi penguji. Jika kau tidak membersihkan hati, khodam itu akan membisikkan kesombongan dan mempermalukanmu di depan banyak orang." Sejak itu, setiap kali Nafa hendak berbicara di depan publik, ia selalu merasa lidahnya kaku. Kadang terdengar desisan seperti suara hewan di telinganya. Masyarakat semakin mencibir, menganggapnya bukan lagi pemimpin yang layak. Namun, yang paling mengerikan adalah kejadian di sebuah rapat penting. Saat Nafa hendak berbicara, tiba-tiba semua lampu padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan macan besar melintas cepat di belakang kursinya. Beberapa orang bahkan lari keluar dengan wajah pucat pasi. Dinai Darko yang mendengar kabar itu hanya berkomentar singkat, "Itu bukan sekadar kebetulan. Dunia gaib sedang menegur. Jika Nafa tidak segera berdamai dengan dirinya dan khodamnya, maka kekuasaan akan runtuh dan ia akan ditelan oleh bayangan yang kini mengikutinya." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Nafa Urbah. Setelah insiden di rapat penting itu, gosip mistis mulai menyebar. Ada yang mengatakan ia dikuasai makhluk gaib. Ada pula yang berbisik bahwa Nafa telah membuat perjanjian gelap demi kekuasaan. Masyarakat yang dulu kagum kini mulai menjauh. Media pun tak segan-segan menuliskan judul, "Politikus muda bayangan gaib, Nafa Urbah dan macan hitam penjaganya." Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, suara deraman terdengar semakin jelas. Lampu berkelap-kelip, cermin di ruang tamunya retak sendiri. Dari dalam retakan itu, muncul bayangan macan hitam yang sama. Lebih besar, lebih menyeramkan. Mata merahnya menatap tajam, seakan hendak menelan jiwa Nafa. Nafa berteriak, namun tak ada suara keluar. Tubuhnya kaku. Dalam kepanikan, ia mendengar suara gaib itu berbisik, "Engkau telah diperingatkan. Lidahmu adalah pedang yang menikam dirimu sendiri. Aku hanya bayangan dari kesalahanmu." Di keesokan harinya, saat hendak menghadiri sidang, langkah Nafa mendadak goyah. Ia pingsan sebelum masuk gedung. Para saksi mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di belakangnya, meski hanya sekilas sebelum kemudian lenyap. Dinai Darko, ketika diwawancara oleh sebuah stasiun televisi, berkata dengan wajah serius, "Ini bukan lagi sekadar fenomena politik, ini peringatan gaib." Khodam yang menempel padanya kini menuntut keseimbangan. Jika Nafa tidak segera bertaubat, maka bayangan itu akan mengambil alih hidupnya. Sejak itu, Nafa jarang terlihat di publik, namun cerita mistis terus berkembang. Ada yang mengatakan ia sering berteriak di malam hari. Ada pula yang mengaku
mendengar suara auman macan dari dalam rumahnya. Dan malam paling mencekam datang ketika warga sekitar rumahnya mendengar dentuman keras seperti kaca pecah dan pintu dihantam sesuatu. Ketika diperiksa keesokan paginya, halaman rumah Nafa penuh dengan jejak kaki macan raksasa yang lenyap begitu saja di ujung jalan. Kemarahan rakyat tak lagi terbendung. Ucapan Nafa Urbah yang menyinggung hati rakyat menjadi bara yang membakar. Media sosial bergolak, jalan-jalan dipenuhi poster kecaman, dan malam itu ratusan orang bergerak menuju rumahnya. Pekikan amarah terdengar, "Turun, jangan sembunyi di balik kekuasaan. Kami sudah cukup dipermalukan." Batu-batu dilemparkan, kaca jendela pecah, pagar rumah didobrak. Rumah megah itu pun dijarah, perabotan hancur, dan suasana berubah kacau. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba beberapa orang berhenti bergerak. Wajah mereka pucat pasi. Di antara reruntuhan, mereka melihatnya, bayangan seekor macan hitam raksasa berdiri di ambang pintu rumah. Mata merahnya menyala, tubuhnya lebih besar dari pintu itu sendiri. Suara deramanya menggema, membuat sebagian massa lari ketakutan. Namun ada pula yang seolah kerasukan, menjerit-jerit, jatuh berguling di tanah. Saksi mata mengatakan, beberapa orang yang berada paling dekat dengan pintu rumah merasakan dada mereka sesak, seperti ditindih sesuatu yang berat. Ada yang bahkan pingsan, dan ketika sadar, mengaku melihat macan hitam itu berjalan mengitari mereka. Dinai Darko kembali angkat bicara setelah peristiwa itu. Rumah Nafa sudah bukan sekadar bangunan. Itu telah menjadi sarang energi gaib yang keluar dari khodamnya sendiri. Saat amarah rakyat meledak, energi gaib itu bangkit, mempertontonkan diri. Inilah bukti bahwa khodam bukan sekadar penjaga, tapi juga bisa jadi kutukan ketika manusia tak mampu menjaga amanah. Malam semakin mencekam. Api dari amukan massa mulai membakar bagian atap rumah. Namun anehnya, kobaran api di ruang tamu tak menyentuh sebuah cermin tua di dinding. Cermin itu justru berkilau, dan dalam pantulannya terlihat jelas sosok macan hitam menatap tajam, seakan menunggu saat untuk menelan pemiliknya sendiri. Dan sejak malam itu, rumah megah Nafa Urbah tak lagi berpenghuni. Warga sekitar mengaku enggan melewati jalan di depannya. Ada yang mendengar deraman dari dalam, ada pula yang melihat sepasang mata merah menyala dari balik jendela. Rumah megah itu kini tinggal puing. Nafa Urbah yang dulu dielu-elukan sebagai politikus muda penuh wibawa, kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Masa yang pernah marah, perlahan bubar, namun jejak kejadian malam itu masih membekas. Suara deraman, mata merah di jendela, dan jejak kaki macan yang tak pernah hilang meski hujan deras mengguyur. Banyak orang mengatakan, Nafa kini hidup terasing, jauh dari pusat kota. Ada yang mengaku ia sering terlihat berjalan sendirian di jalanan sepi. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah masih dihantui bayangan khodam yang dulu menjadi penjaganya. Dinai Darko dalam sebuah acara khusus menutup ramalannya dengan kalimat berat. Khodam bukanlah sahabat abadi, ia hanyalah cermin dari diri kita. Jika hati bersih, ia akan jadi pelindung. Tapi jika hati penuh kesombongan, ia akan menjadi penggali lubang kehancuran. Itulah yang terjadi pada Nafa. Pesan moral untuk pemirsa, bahwa dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Sekali ucapan keluar tanpa kendali, ia bisa melukai hati banyak orang. Dan luka itu tidak selalu bisa diobati, meski dengan 1000 permintaan maaf. Kekuatan gaib, khodam, atau apapun namanya, hanyalah bayangan dari diri manusia. Jika kita menjaga hati dengan keikhlasan, ia akan membawa kebaikan. Namun, jika kita menuruti kesombongan, maka kekuatan itu akan mempermalukan kita di hadapan dunia. Maka, sebagai manusia biasa, jangan pernah merasa lebih tinggi dari rakyat, dari sesama, atau bahkan dari takdir Allah. Karena sehebat-hebatnya manusia,
Bila jatuh karena ucapannya sendiri, maka tidak ada khodam yang bisa menolong. Sahabat ruang misteri, begitulah kisah tentang Nafa Urbah yang akhirnya harus menanggung akibat dari ucapannya sendiri. Sosok khodam macan hitam yang dulu menjadi pelindung justru berubah menjadi cermin dari kesombongannya hingga membawa dirinya pada kehancuran. Kita semua bisa mengambil pelajaran. Sehebat apapun manusia, bila tidak bisa menjaga lisan, maka bukan hanya sesama manusia yang marah, tapi dunia gaib pun bisa ikut menegur dengan cara yang menakutkan. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Apakah benar khodam hanya akan mengikuti isi hati manusia? Ataukah justru khodam bisa mempermainkan tuannya hingga jatuh ke jurang kehancuran? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap komentar Anda akan menjadi bahan diskusi menarik bagi kita semua. Jangan lupa, dukung terus channel Ruang Misteri dengan cara like video ini, share ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah mistis, ramalan, dan misteri dunia gaib lainnya yang akan terus kami hadirkan setiap harinya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.